warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Baiklah, apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang memiliki ciri padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Singkat artinya hemat dalam penggunaan kata. Tepat artinya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sesuai dengan PUEBI, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Mari kita lihat contoh kalimat berikut. Anak-anak itu saling pukul-memukul. Ternyata kalimat ini bukanlah kalimat yang efektif. Coba kita perhatikan salinan kalimat ini. Perhatikan yang berwarna merah dan berwarna kuning. Menurut KBBI, saling mempunyai arti untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Sedangkan pukul-memukul mempunyai arti saling. Jadi kesimpulannya, kedua kata ini mempunyai arti yang sama, makna yang sama. Sehingga kalau keduanya digunakan bersama-sama, hasilnya kurang efektif. Maka dari itu, kalimat yang efektif kita gunakan salah satunya saja. Seperti berikut. Menjadi, anak-anak itu saling pukul. Atau, anak-anak itu pukul-memukul. Jadi cukup kita pilih salah satu saja. Dengan catatan, tidak merubah arti dari kalimat tersebut. Kita lanjutkan ke contoh kalimat berikutnya. Sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Tahukah kalian mana kata yang memiliki makna sama? Ternyata ada dua kata yang berwarna, yaitu sungguh dan benar-benar. Sungguh mempunyai arti benar atau sebenarnya atau betul. Sedangkan benar-benar mempunyai arti sungguh-sungguh. Jadi kedua kata ini mempunyai arti yang sama, sehingga kalau digunakan bersama-sama menjadi tidak efektif, sehingga lebih baik kita hilangkan salah satu. Menjadi sungguh beruntung nasib orang itu, atau benar-benar beruntung nasib orang itu. Jadi kalian boleh memilih antara sungguh beruntung nasib orang itu atau benar-benar beruntung nasib orang itu. Jadi tidak perlu digunakan kedua-duanya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Para hadirin dipersilahkan berdiri. Perhatikan, ada kata para dan hadirin. Para artinya kata penyerta untuk menyatakan pengacuan ke kelompok. Hadirin artinya semua orang yang hadir. Jadi di sini para ini sudah mengacu kepada kelompok. Jadi sudah mengacu kepada hadirin. Untuk kata hadirin sudah menyangkut semua orang yang hadir. Jadi para itu merupakan pemborosan. Kita di sini jika hanya menggunakan para, kalimatnya menjadi berbeda makna. Maka paranya kita hilangkan menjadi hadirin dipersilahkan berdiri. Kita lanjutkan ke contoh kalimat berikutnya. Bagi semua siswa
diwajibkan untuk memakai seragam. Kita lihat, bagi semua. Bagi artinya adalah kata depan untuk menyatakan tujuan. Sedangkan semua artinya adalah segala atau sekalian. Kata ini mempunyai makna yang hampir sama. Jadi, tidak perlu kita gunakan semuanya. Jika semua kita hilangkan, maka menjadi bagi siswa diwajibkan untuk memakai seragam. Mungkin terdengar kurang cocok, maka baginya kita hilangkan. Sehingga menjadi semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam. Jadi ini kalimat yang lebih efektif. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Cerita itu begitu menarik. Cerita itu mengharukan. Dapatkah kalian amati mana kalimat yang kurang efektif? Perhatikan yang bertanda merah. Ternyata yang berwarna merah adalah kata cerita itu. Kata cerita itu diulangi 2 kali. Maka ini termasuk ke dalam pemborosan kata. Sehingga kata ini perlu kita hilangkan salah satu dan menggantinya dengan kata konjungsi atau kata hubung. Sehingga kalimat yang lebih efektif menjadi seperti ini. Cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Jadi, kata cerita itu yang kedua diganti menjadi dan. Sehingga menjadi satu kalimat yang lebih efektif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.